Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Swastiastu, dan salam budaya. Bersama ini akan saya sampaikan tutorial secara digital tentang penggunaan aplikasi online Sipanda, Sistem Informasi Penghapusan Barang Milik Daerah. Pada tampilan di layar sudah kita bisa melihat halaman pertama dari aplikasi online Sipanda. Pertama-tama kita buka Internet Explorer, Google Chrome atau Mozilla Firefox. Jadi pada address di paling atas kita ketik sipanda.profsulteng.id. Akan tampil halaman depan atau halaman utama untuk login setiap OPD. Jadi nanti setiap OPD akan mendapat username sama password yang bisa digunakan untuk login atau masuk ke website Sipanda. Sebelum masuk, kita bisa melihat persyaratan-persyaratan apa yang harus disiapkan dan proses penghapusan BMD yang harus dilalui oleh OPD yang mengusulkan penghapusan. Persyaratan yang pertama yang paling utama adalah surat permohonan penghapusan oleh Kepala OPD yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan lampiran Permendagri nomor 19 tahun 2016. Yang kedua adalah RKBMD penghapusan barang milik daerah. Surat pernyataan Kepala OPD yang menerangkan tentang kondisi barang milik daerah untuk dihapuskan. Jadi surat pernyataan ini berisi pernyataan Kepala OPD yang menyatakan bahwa barang yang akan dihapuskan harus sudah dalam kondisi rusak berat. Berikutnya laporan hasil penilaian atau taksiran oleh tim penilai. Di dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, khusus penghapusan gedung dan bangunan. Kemudian kartu inventaris barang, ini adalah KIP yang bisa diambil dari aplikasi Simda. Kemudian DPA yang menunjukkan anggaran pembangunan, ini dikhususkan juga untuk bangunan yang akan direhab atau yang akan dibangun baru. Berikutnya berita hasil pemusnahan atau pembongkaran barang milik daerah oleh tim pemusnahan OPD. Dan kemudian yang terakhir dokumentasi atau foto barang milik daerah sebelum dan sesudah dimusnahkan atau dibongkar. Kemudian untuk prosesi penghapusan barang milik daerah, proses pertama itu adalah permohonan penghapusan oleh Kepala OPD yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Yang kedua, penelitian barang milik daerah oleh tim peneliti BPKAD atau bidang aset di sini, dan membuat laporan hasil penelitian atau berita acara. Yang ketiga, penilaian tim penilai dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air dan membuat laporan hasil penilaian khusus bangunan gedung, dan OPD menyampaikan ke bidang aset. Kemudian surat permohonan persetujuan gubernur oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah perihal pemusnahan barang. Poin berikutnya, surat persetujuan pemusnahan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Selanjutnya, proses pemusnahan atau pembongkaran barang milik daerah yang diusulkan dihapuskan oleh OPD dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat persetujuan gubernur perihal pemusnahan. Yang ketujuh, laporan hasil pemusnahan barang milik daerah atau tim pemusnahan OPD yang disaksikan oleh unsur BPKAD. Dan yang terakhir, surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang penghapusan barang milik daerah. Sebelum kita login, sebaiknya kita membaca atau memahami apa persyaratan dan proses penghapusan itu sendiri.
Dan yang di sebelah kanan sendiri, di sini ada link tentang contoh-contoh berkas permohonan penghapusan, contoh surat permohonan persetujuan gubernur, contoh laporan hasil pemusnahan, contoh surat pernyataan kepala OPD, contoh lampiran berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016. Di sebelah kanan sendiri, kolom kanan sendiri ini ditujukan untuk pengguna barang, operator, pengurus barang, atau kasubag keuangan dan aset yang akan mengusulkan permohonan penghapusan atau lelang kendaraan. Di sini nanti juga akan saya sematkan link contoh permohonan lelang kendaraan bermotor. Setelah kita pahami semua persyaratan penghapusan dan proses penghapusan, baru kita masuk ke proses selanjutnya. Setelah diketik nama OPD dan passwordnya, kita bisa klik masuk. Nah, di halaman berikutnya ada lampiran-lampiran yang harus kita penuhi di sini. Misalkan surat permohonan penghapusan, kita tinggal upload di kotak surat permohonan penghapusan. Selanjutnya mungkin ada RKPMD penghapusan untuk gedung dan bangunan, kita bisa upload juga di RKPMD penghapusan di kolom yang kedua. Ada lagi surat pernyataan kepala OPD, laporan hasil penilaian, kartu inventaris barang, DPA, anggaran pembangunan, berita acara pemusnahan, dokumentasi sebelum pemusnahan, dan dokumentasi sesudah pemusnahan. Pada kolom kartu inventaris barang, file yang akan diupload ini adalah file Excel. Jadi nanti memudahkan untuk tim kita meneliti barang-barang yang akan dimusnahkan. Untuk yang lainnya, dokumen-dokumen yang bersifat permohonan, laporan itu bisa format PDF. Untuk dokumentasi sebelum dan sesudah pemusnahan, kita bisa menyematkan dua format di sini, format JPEG dan format movie atau MP4, MPEG juga bisa disematkan di sini. Dokumentasi sebelum pemusnahan ini adalah berisi barang-barang sebelum dimusnahkan. Dan dokumentasi sesudah pemusnahan adalah barang-barang yang sudah kita musnahkan. Setelah mengusul pemusnahan barang atau OPD mengusulkan pemusnahan barang dan melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada di website halaman kedua Sipanda ini, langkah selanjutnya adalah melihat kelengkapan yang sudah diupload itu betul-betul sudah lengkap atau tidak. Jadi di sini akan muncul tanda lengkap berwarna biru dan tanda merah belum lengkap. Kemudian di sini ada progres. Jadi di dalam progres ini kita bisa melihat sampai di mana proses penghapusan ini berjalan. Jadi saya contohkan di sini ada satu surat permohonan penghapusan sudah oke, sudah diverifikasi oleh tim dari penghapusan. Dan yang kedua RKPMD penghapusan itu sudah juga diverifikasi. Kemudian proses selanjutnya kepala OPD juga sudah kita proses, kita verifikasi. Lanjut ke langkah selanjutnya. Apabila ada lampiran barang yang akan dihapuskan tidak ada register, ada kendala-kendala yang akan kita sampaikan di website ini. Jadi kita contohkan, misalkan kendala lampiran barang yang akan dihapuskan tidak ada register. Sebelumnya ada OPD, beberapa OPD di sini yang mengusulkan penghapusan, tapi setelah kita verifikasi
lampiran barang yang akan dihapuskan itu tidak ada registernya, atau tidak ada tahun perolehannya, atau tidak ada kode barangnya. Nah, nanti ini yang akan kita informasikan kepada OBD agar melengkapi, memperbaiki, dan mengupload ulang berkas yang sudah diperbaiki. Apabila proses semuanya sudah lengkap, mulai dari surat permohonan sampai dokumentasi sesudah pemusnahan, proses selanjutnya adalah administrasi. Jadi permohonan menuju tanda tangan Gubernur Sulawesi Tengah. Setelah semua prosesi selesai, surat pernyataan keputusan. Langkah selanjutnya kita bisa melihat progres SK penghapusan sudah selesai. Jadi SK penghapusan sudah ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk perangkat daerah bisa melihat dan mendownload atau mengunduh surat keputusan gubernur tentang penghapusan barang milik daerah. Sekian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila kedepannya nanti ada penambahan, saran, kritik tentang perkembangan aplikasi ini, kami membuka selebar-lebarnya nasihat, saran dari semua perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam nama budaya. Terima kasih.